Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan kendala dari pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2024. Apakah dengan kendala ini tahapan seleksi P3K 2024 atau pengangkatan honorer menjadi P3K akan ditunda kembali? Simak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah kembali akan membuka tahapan seleksi P3K di mana 100% formasi P3K ini akan diisi oleh para tenaga honorer. Menteri Pendayaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas saat menghadiri rapat penyelesaian honorer menyebutkan bahwa pelaksanaan rapat itu merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat yang juga membahas masalah pengangkatan honorer menjadi P3K. Pada rapat tersebut, Menpan RB memaparkan sejumlah isu strategis terkait peta jalan penataan tenaga non-ASN atau honorer di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Menteri Anas menjelaskan bahwa di dalam melakukan penataan tenaga non-ASN, pemerintah menggunakan 4 prinsip, yakni menghindari PHK, tidak mengurangi pendapatan yang diterima, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah sendiri bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan tenaga honorer melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi. Dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti bagi pihaknya di dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat secara lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini pemerintah juga belum membuka tahapan seleksi pengadaan P3K. Namun tidak dipungkiri bahwa serangkaian proses penataan tenaga non-ASN atau honorer selama ini masih terkendala oleh beberapa isu. Nah, apa saja yang menjadi kendala? Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tenaga non-ASN, yang pertama adalah belum optimalnya usulan formasi P3K yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan alokasi formasi. Jadi ini memang menjadi salah satu kendala bagi pemerintah di dalam mengangkat dan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Kendala usulan formasi dari pemerintah daerah yang sangat minim sehingga penataan atau persoalan tenaga honorer ini tidak segera mungkin terselesaikan. Jadi persoalan usulan formasi dari Pemda yang menyebabkan persoalan tenaga honorer itu bisa menjadi persoalan sepanjang waktu. Selain itu, belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan ASN dan keterbatasan jabatan yang dapat diduduki oleh P3K juga menjadi hambatan. Jadi selain usulan formasi, kesesuaian kualifikasi pendidikan juga ini menjadi hambatan di dalam penataan tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, memang mungkin tenaga honorer ini tidak memenuhi unsur kualifikasi pendidikan dengan aturan jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Ini salah satu kendala sehingga pengadaan atau penataan tenaga honorer ini masih belum juga terselesaikan. Kendala lainnya adalah keterbatasan alokasi anggaran. Jadi ini persoalan atau kendala ketiga, yakni keterbatasan keuangan daerah yang menyebabkan pengangkatan honorer itu masih belum bisa dilakukan. Lebih lanjut, Abang menjelaskan bahwa pengadaan CPNS pada tahun ini itu berlangsung hingga dengan 10 September. Sementara untuk P3K telah sampai pada tahap penyusunan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum penyelesaian seleksi P3K. Untuk tahapan seleksi P3K baru sampai pada tahap penetapan juknis atau petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari pengangkatan P3K. Nah, rekan-rekan, demikian beberapa kendala yang bisa mempengaruhi langkah pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.